Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Gua Sur adalah sebuah gua yang terletak sekitar 7 km dari Makkah ke arah Taif. Gua Sur berada di salah satu puncak Jabal Sur, sebuah gunung yang cukup tinggi, terjal dan berbatuan. Struktur dan bentuk gunung ini menyulitkan para peziarah untuk mendaki sampai ke Gua Sur. Bahkan upaya pendakian gunung tersebut sering mendatangkan bahaya dan korban jiwa. Gua ini mempunyai dua pintu masuk yang terletak di bagian depan dan bagian belakangnya. Sepintas kilas bentuk gua ini menyerupai bentuk kuali. Sejarah Gua Sur sangat erat kaitannya dengan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Di dalam Gua Sur inilah Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar bersembunyi dan beristirahat selama 3 hari dalam perjalanan hijrah tersebut. Sejarah hijrah sendiri dimulai ketika kaum kafir Quraisy sudah sampai kepada puncak kedengkian dan kemarahan mereka melihat perkembangan ajaran Islam yang semakin pesat di kalangan suku Quraisy sendiri. Bahkan telah pula memiliki basis yang kuat di kota Yasrib atau Madinah. Dalam musyawarah yang panjang dan alot di Darul Nadwah, para pemuka Quraisy akhirnya memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Algojo yang akan melakukan pembunuhan adalah para pemuda perkasa yang berasal dari tiap-tiap kabilah Quraisy yang dilengkapi dengan sebilah pedang tajam. Para pemuda ini disuruh untuk melakukan pembunuhan secara serempak dan bersama-sama. Hal ini bertujuan agar Bani Hashim dan Bani Muttalib, kabilah dari Nabi Muhammad SAW berasal, tidak berani untuk menuntut balas, sebab semua kabilah Quraisy terlibat dalam pembunuhan tersebut. Rencana busuk kaum kafir Quraisy tersebut atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya tercium oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatkan izin dari Allah untuk melaksanakan hijrah ke Madinah dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Pada malam hari yang telah ditetapkan, para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi SAW dari segala penjuru. Rasulullah SAW menyadari hal itu dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Lewat tengah malam, Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat pembaringan dan memakai selimut yang biasa beliau gunakan. Rasulullah pun keluar rumah dengan hati yang mantap. Atas kekuatan Allah, tidak seorang pun dari pemuda yang mengepung tadi melihat kepergian Nabi SAW. Berikut kisah Gua Sur. Pengorbanan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, terkenal banyak berkorban untuk kepentingan Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam. Pengorbanan pertama Abu Bakar saat awal-awal masuk Islam adalah ketika Rasulullah akan masuk Gua Sur. Abu Bakar lebih dahulu masuk untuk memastikan tidak ada bahaya di dalam gua itu. Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah sehingga dia berusaha melindunginya. "Demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk," pinta Abu Bakar. Abu Bakar tidak ingin Rasulullah SAW terkena sengatan hewan berbisa yang ada di dalam gua, maka dia membersihkan gua terlebih dahulu. Di sisi gua ada beberapa lubang sarang binatang. Abu Bakar menyobek kainnya dan digunakan untuk menyumbat lubang-lubang itu. Ada 2 lubang yang belum tersumbat, tetapi kain Abu Bakar telah habis. Maka Abu Bakar menyumbat lubang itu menggunakan 2 kakinya. Setelah merasa aman, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah SAW masuk ke dalam gua.
Rasulullah SAW tidur di pangkuan Abu Bakar. Sementara itu hewan berbisa yang berada di dalam lubang menggigit kaki Abu Bakar. Sakitnya luar biasa, namun Abu Bakar tetap diam, tak bergerak sama sekali. Abu Bakar menahan rasa sakit ini sampai air matanya menetes dan menimpa wajah Rasulullah. Rasulullah SAW terbangun dan berkata, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun mengatakan kakinya disengat hewan berbisa. Rasulullah SAW mengusap sengatan dengan ludahnya. Alhamdulillah, atas izin Allah rasa sakit yang dialami Abu Bakar hilang seketika. Sarang laba-laba Gua Sur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan laba-laba untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kejaran kaum kafir. Peristiwa itu terjadi di Bukit Sur saat sang Nabi dan Abu Bakar berhijrah dari Makkah ke Madinah. Saat itu mereka tengah diburu oleh orang-orang Quraisy yang hendak membunuhnya. Dengan bersembunyi di sana mereka terhindar dari mara bahaya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua. Kendati mulut gua tersebut sempat diterawang oleh kaum kafir Quraisy, mereka tidak dapat melihat keberadaan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di dalamnya. Menurut mereka, adanya sarang laba-laba menjadi penanda bahwa tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam gua. Selama 3 hari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Mereka akhirnya lolos dari kejaran kaum kafir. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa buruan mereka telah berhasil meloloskan diri, mereka lalu mengerahkan semua kekuatan untuk mengejar dan mencari Nabi Muhammad SAW. Segala tempat di berbagai arah mereka sisir dan selidiki satu persatu dengan tanpa mengenal lelah. Di antara pasukan Quraisy ada yang datang mendekati Gua Sur. Mereka menghunus pedang sambil mondar-mandir mencari dengan penuh selidik ke segenap penjuru. Tidak jauh dari gua itu mereka bertemu dengan seorang pengembala. Lalu mereka bertanya, "Apakah Muhammad dan Abu Bakar dalam gua itu?" Jawab pengembala, "Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana." Ketika mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerbu ke dalam gua. Abu Bakar menahan nafas, tidak bergerak dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh berdoa dan merapatkan tubuhnya kepada Abu Bakar seraya berbisik ke telinga, "Jangan bersedih, Tuhan bersama kita." Dalam beberapa hadis ada juga diceritakan bahwa ketika terasa oleh Abu Bakar orang-orang Quraisy semakin dekat, ia berkata dengan berbisik, "Kalau mereka ada yang mencoba melihat ke bawah, pasti dia akan melihat kita." Nabi Muhammad SAW berkata, "Abu Bakar, jika kau menduga kalau kita hanya berdua, ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang-orang Quraisy tersebut lalu menaiki Gua Sur, tapi kemudian ada yang turun lagi. Di antara mereka ada yang bertanya kepada yang lain, "Kenapa engkau tidak menengok ke dalam gua itu?" Jawabnya, "Ada sarang laba-laba di tempat itu. Kelihatannya sudah ada sejak Muhammad lahir." Yang lain berkata, "Saya melihat ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua itu. Jadi tidak mungkin ada orang di dalamnya." Melihat kondisi gua itu, orang-orang Quraisy semakin yakin bahwa di dalam gua tersebut tidak ada manusia. Di mulut gua ada 2 cabang batang pohon kayu yang terkulai. Tidak mungkin ada orang masuk ke dalam gua itu kalau tidak dengan menyingkirkan dahan-dahannya. Melihat hal tersebut, mereka tidak jadi memasuki gua dan surut kembali. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mendengar seruan mereka agar kembali ke tempat semula, kepercayaan dan iman Abu Bakar bertambah besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap takbir sebagai tanda syukur kepadanya. Jika peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di Gua Sur ketika peristiwa hijrah memang benar-benar terjadi, maka itu merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, peristiwa persembunyian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar di Gua Sur dalam perjalanan hijrah ke Yathrib menjadikan gua tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga sangat menarik minat para peziarah untuk dapat melihat secara langsung dan mengambil hikmah dari nampak tilas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tersebut. Wallahu a'lam bissawab.